terpercaya. Menjelang tahun ajaran baru, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Ambon mulai ramai didatangi pembeli. Polres Merauke berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan. Lukisan kulit kerang warisan seni 4 generasi. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Menjelang tahun ajaran baru, antusiasme orang tua di Kota Ambon meningkat. Mereka mulai berburu perlengkapan sekolah untuk anak-anak dari tingkat SD hingga SMA. Sejumlah toko perlengkapan sekolah di Ambon mulai ramai didatangi pembeli. Para orang tua tampak sibuk memilih buku tulis, alat tulis, tas, hingga seragam sekolah. Di toko-toko besar seperti Gramedia dan Tokometer, suasana belanja cukup padat. Banyak orang tua bahkan mengajak anak-anak mereka langsung agar bisa memilih perlengkapan yang sesuai kebutuhan. Anak-anak punya buku perlengkapan sekolah, seperti buku tulis, ada buku mata pelajaran, seperti buku fokus begitu. Itu semua mata pelajaran di situ dah. Fokus untuk tingkat SD. Melihat tingginya permintaan, sejumlah toko menawarkan promo paket perlengkapan sekolah yang lengkap dan terjangkau. Gramedia misalnya menyediakan beragam pilihan dalam satu paket praktis. Pada momen tahun ajaran baru kali ini, Gramedia menghadirkan banyak promo menarik untuk warga Ambon. Salah satunya itu paket belajar, itu udah ada satu paket, harga mulai 359.000. Itu sudah ada tas, buku tulis, alat tulis, kaos kaki, dan sebagainya. Untuk awal bulan Juli ini sudah mulai ramai dengan berbarengan dengan masa liburan anak-anak sekolah. Walaupun hujan, tapi antusiasnya masih tinggi. Antusiasme berburu perlengkapan sekolah ini tidak hanya menjadi momen penting bagi orang tua dan para pelajar, tapi juga membawa dampak positif bagi sektor usaha perlengkapan pendidikan di Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, tanah longsor yang terjadi di Desa Galala, Kota Ambon mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka serta menyebabkan 3 unit rumah mengalami kerusakan. Hujan yang masih terus mengguyur Kota Ambon mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Desa Galala, Rabu 2 Juli 2025. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari ini mengakibatkan 1 warga meninggal dunia akibat tertimbun material, sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka dan sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Tantui. Selain korban jiwa, tanah longsor ini juga menyebabkan 3 unit rumah mengalami kerusakan, serta 2 unit mobil dan 1 sepeda motor. Saat ini warga yang berada di sekitar lokasi longsor diminta untuk lebih waspada, mengingat hujan masih terus mengguyur Kota Ambon. 1 meninggal dunia atas nama Ita Lenusa, meninggal dunia umur 82 tahun. Terus korban untuk luka atas nama Vivi Tanaman, sementara dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara. Ratusan warga di distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengungsi akibat longsor. Pemerintah daerah Puncak pun sigap mengirim 3 ton bantuan makanan kepada para pengungsi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Puncak menyebabkan 3 kampung di distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua Tengah dilanda longsor. Longsor ini menyebabkan puluhan rumah warga dan rumah ibadah ditimbun material lumpur. Dari data BPBD Puncak, diketahui longsor tersebut memaksa 250 warga dari 3 kampung, yakni Kampung Jindak, Kampung Ail Pailin, dan Kampung Marilaukin,
memilih mengungsi ke distrik Beoga untuk menyelamatkan diri. Untuk menangani warga yang mengungsi, pemerintah Kabupaten Puncak pun sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk menangani para pengungsi serta mendata kerusakan akibat longsor. Pemerintah Kabupaten Puncak pun bergerak cepat dengan mengirim 3 ton bantuan makanan kepada para warga yang bertahan di lokasi pengungsian. Selain itu, pemerintah Kabupaten Puncak pun akan mengirim bantuan medis untuk memberikan pengobatan kepada para pengungsi. Kami bertatap muka langsung dengan masyarakat pengungsi dari distrik kampung 3 kampung dari distrik Wangbe yang ada sementara ini pengungsi di distrik Beoga. Distrik Beoga ini merupakan distrik induk. Jadi mereka ada semua di sini, kita bertatap muka dan kami memberikan bantuan. Harapan kami masyarakat bisa menerima bantuan ini, situasi dan kondisi daerah aman, mereka bisa pulang. Yang sakit boleh menyampaikan data kepada kami dan kami turunkan tim lagi dari Dinas Kesehatan untuk tangani. Selain menyerahkan bantuan, Pemda juga meminta aparat keamanan TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan kepada ratusan warga yang bertahan di lokasi pengungsian. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Keamanan di 5 distrik ini. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Polres Merauke berhasil mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Kurang dari 24 jam, Polres Merauke berhasil mengamankan pelaku curas di Jalan Aliarkam. Kini pelaku telah diamankan di ruang tahanan Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Aliarkam, Kabupaten Merauke pada Senin pagi kemarin. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka pada tangan kirinya akibat sabetan benda tajam, serta kehilangan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Vino warna merah hitam, serta sejumlah barang belanjaan. Terus lidik, gak sampai 1x24 jam, tepatnya tadi malam, berhasil diamankanlah si pelaku itu beserta BB-nya. BB-nya itu satu buah motor. Terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang diduga menyebabkan pencemaran lingkungan, hingga saat ini masih dievaluasi oleh Mabes Polri. Kapolda Papua Barat Daya memastikan situasi di kawasan aktivitas pertambangan kondusif. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo mengatakan,
Hingga saat ini, situasi keamanan khusus di area pertambangan Kabupaten Raja Ampat masih tetap kondusif. Terkait hasil pemeriksaan, soal dugaan pencemaran lingkungan masih dievaluasi oleh Mabes Polri. Terkait pemalangan di beberapa spot wisata hingga saat ini, polisi masih akan mengecek kembali untuk memastikan kawasan tersebut sudah dapat dikunjungi oleh wisatawan. Sampai dengan saat ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya, bahwa saat itu menjadi satu kontroversi, ada yang mendukung dan ada yang pro, Mabes Polri di backup oleh Polda Papua Barat Daya sudah mengambil langkah-langkah. Namun demikian, karena ini langsung penanganannya oleh Mabes Polri, sehingga hasil ini masih akan dievaluasi Mabes Polri, didalami, dan nantinya akan seperti apa, bagaimana, kita juga masih menunggu sampai saat ini. Gitu. Terkait dengan pemalangan sendiri, Jenderal, seperti apa? Apakah sudah dibuka atau masih dipalang beberapa kawasan wisata? Kalau situasi di sana sudah kondusif, tetapi kita belum tahu persisnya. Ini nanti coba kami cek lagi di lapangan, apakah warga seputaran Wayak itu sudah mengizinkan untuk wisatawan berkunjung ke wilayah mereka atau belum. Kita masih akan cek lebih lanjut. Tapi sejauh ini situasi cukup kondusif. Polisi juga memastikan 4 perusahaan yang sementara dicabut izin oleh pemerintah, sementara tidak melakukan aktivitas terkecuali PT Gag Nikel. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, jelang pelaksanaan Festival Apangi, warga Kelurahan Dembe, Kota Gorontalo memadati gerakan pangan murah demi mendapatkan bahan pembuatan kue tradisional dengan harga murah. Dalam sekejap, tepung hingga gula merah yang jadi bahan utama pembuatan kue Apangi pun ludes di serbu warga. Pada pagi hari ini, untuk warga Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berbondong-bondong mendatangi lokasi gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo pada Kamis 3 Juli 2025. Gerakan pangan murah ini pun dilaksanakan menjelang pelaksanaan Festival Apangi yang sudah menjadi tradisi warga Kelurahan Dembe, yakni pada 10 Muharram atau tepatnya 5 Juli 2025 nanti. Warga mengaku sangat bersyukur dan terbantu atas adanya gerakan pangan murah ini karena bisa mendapatkan bahan pembuatan kue tradisional Apangi dengan harga terjangkau. Tak heran, bahan yang disediakan seperti tepung dan gula merah pun ludes dalam sekejap karena menjadi bahan utama pembuatan kue Apangi. Jadi saya mempersiapkan dengan adanya pasar murah ini, saya membutuhkan dia seperti tepung beras putih, tepung terigu, gula merah. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya pasar murah ini dan saya sangat puas dengan harganya. Alhamdulillah bisa membantu kami masyarakat bersatu untuk mengadakan festival Apangi. Jadi memang yang dicek di sini bahan-bahan untuk pembuatan Apangi itu. Kalau dari harganya itu ya, membantu. Bisa membantu masyarakat yang ada di sini. Sementara itu, PLT Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo bilang, gerakan pangan murah ini memang untuk menjawab kebutuhan warga demi menyukseskan Festival Apangi nanti. Tak hanya menyediakan bahan pembuatan Apangi, gerakan pangan murah ini juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, hingga bumbu dapur. Dari segi harganya kita menggunakan harga distributor langsung. Jadi contohnya harga tepung terigu itu dari distributor langsung mulai dari harga 10.000. Jadi kalau di pasaran kan harganya sampai 13.000, kita menjual dengan 10.000 rupiah. Yang berikut juga dengan beras. Beras sekarang kita di pasaran sudah 750.000 sampai 800.000 per koli atau 15.000 per kilo. Sekarang kita jual 14.000 per kilo. Untuk saat ini yang paling banyak diserbu warga itu adalah tepung terigu sama gula merah. Seluruh komoditas yang disediakan dijual dengan harga distributor, sehingga diharapkan dapat meringankan atau membantu warga dalam memenuhi kebutuhan bahan jelang Festival Apangi. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.
Usai pariwara, saudara, ada informasi cerita lukisan kulit kerang warisan seni 4 generasi di Desa Batu Merah, Ambon. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon. Saudara, di tengah derasnya arus perubahan zaman, seorang pria di Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku terus melestarikan warisan seni leluhurnya sebagai pengrajin lukisan kulit kerang dengan cara menciptakan beragam karya seni dari cangkang kerang yang ia susun satu persatu dengan tangan terampilnya menjadi sebuah karya bernilai ekonomis. Dino mulai mengolah kulit kerang menjadi lukisan sejak usia 15 tahun. Hingga kini ia tetap setia duduk di sudut ruang kerjanya, menyusun potongan kecil cangkang menjadi gambar yang indah. Dari tangan Dino lahir berbagai lukisan seperti kaligrafi, rosario, burung hingga kuda. Semua lukisan itu memiliki karakter dan nilai seni yang kuat. Untuk menyelesaikan satu lukisan, Dino bisa menghabiskan waktu hingga 1 minggu, tergantung tingkat kesulitannya. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Tak hanya indah dipandang, karya Dino juga memiliki nilai ekonomi. Ia menjual lukisan kulit kerangnya dengan harga mulai dari 800.000 hingga 2,5 juta rupiah, tergantung ukuran dan kerumitannya. Kalau dia mulai awal berdiri itu dari tahun 1935. Itu dari kakek sekarang sudah 4 generasi. Hasil yang paling cepat itu seperti gambar-gambar bunga, burung gitu. Kalau seperti kuda, Ayatul Kursi itu paling seminggu. Kalau masalah bahan bakunya itu tergantung dapatnya dari pengumpul. Tapi dia punya hasilnya itu dari dogo dan tual. Dino percaya selama laut masih menyediakan bahan baku, seni lukisan kulit kerang akan terus hidup. Ia ingin warisan ini tetap bercerita tentang keindahan tradisi dan ketekunan seniman Maluku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demi melestarikan habitat dan melindungi penyu dari kepunahan, pemerintah Kabupaten Tambrau didampingi Duta Besar Finlandia bersama masyarakat lokal dan WWF Indonesia melepas liarkan ratusan penyu belimbing di Tambrau, Papua Barat Daya. Pantai Suswen di distrik Abun, Kabupaten Tambrau memiliki garis pantai yang masih alami dan merupakan salah satu lokasi peneluran utama bagi penyu belimbing.
Sehingga di tempat ini ada kurang lebih 200 penyu belimbing yang baru berusia 1 minggu dilepas liarkan. Ratusan penyu belimbing yang dilepas liarkan ini bertujuan untuk mencegah kepunahan. Karena populasi penyu yang ada sudah mulai berkurang dan terancam punah. Sebagai daerah konservasi, pemerintah Kabupaten Tambrau berkomitmen akan terus menjaga dan mengembangkan apa yang telah diperjuangkan oleh masyarakat lokal, yakni menjaga habitat penyu belimbing. Khususnya penyu belimbing atau Dermophalis coriaceae ini menjadi ikon bagi satwa langka yang ada di tanah Papua maupun di dunia, sehingga salah satu strategi yang dikerjakan saat ini dan beberapa waktu terakhir adalah bagaimana menetapkan Tambrau sebagai kabupaten konservasi di Indonesia, di mana salah satu ikon pengelolaan ekosistem berkelanjutan adalah penyu itu sendiri. Momen historis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir Tambrau dan spesies langka yang bergantung padanya. Selain itu, ini menjadi semangat besar bagi para konservasionis dan masyarakat lokal yang telah berjuang keras untuk melindungi penyu belimbing dari ancaman kepunahan. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi lainnya, saudara, berkembangnya sektor pariwisata di wilayah pesisir turut mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis kreativitas. Di Ambon, Maluku, ada UMKM lokal yang ikut mempromosikan wisata Maluku dengan berfokus pada pembuatan souvenir bertema bawah laut. Ikut berperan aktif dalam mempromosikan keindahan bawah laut Maluku kepada wisatawan mancanegara maupun domestik, Afik Tuasikal, pelaku UMKM Dive Ambon serta instruktur diving, memproduksi berbagai souvenir mulai dari baju kaos, gantungan kunci, stiker hingga botol minum yang mengangkat karakter dari keindahan laut Maluku. Produk souvenir yang ia buat ini berfokus pada gambar sejumlah lokasi diving serta berbagai hewan laut seperti kura-kura, kuda laut, dan berbagai jenis ikan. Namun yang menjadi prioritas utama adalah satu jenis ikan, yakni ikan kodok yang merupakan endemik Maluku. Sehingga wisatawan mancanegara maupun domestik serta masyarakat luas dapat mengetahui bahwa jenis ikan endemik tersebut hanya bisa dijumpai di Laut Maluku. Untuk souvenir tersebut dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp150.000 tergantung jenis souvenirnya. Untuk pendapatan tidak terlalu begitu besar ya. Pada prinsipnya kami, karena saya juga basicnya adalah seorang penyelam, kami lebih mempromosikan Maluku melalui souvenir ini. Dari souvenir ini orang akan datang dan orang akan berkunjung ke Maluku untuk melihat ikan-ikan yang ada yang endemik dan juga yang susah dicari di tempat lain. Yang biasanya beli souvenir ini paling banyak adalah mancanegara, karena setiap momen untuk diving di Maluku belum ada souvenir yang disediakan untuk lebih terkhusus untuk diving. Afik mengatakan ide souvenir tersebut dibuatnya lantaran selama ini wisata diving di Maluku yang sering dikunjungi para wisatawan tidak pernah mendapatkan oleh-oleh atau kenang-kenangan yang menampilkan keindahan bawah laut Maluku. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.